Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar Ananda semua? Ustaz berharap Ananda semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya dalam belajar. Jangan mudah menyerah. Tingkatkan semangat belajar, tingkatkan rasa ingin tahu yang tinggi ya. Semoga anak-anak Ustaz menjadi anak yang soleh dan cerdas. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pelajaran hari ini yaitu pelajaran ilmu pengetahuan alam, kita masuk ke bab ya, ke materi cara benda menghasilkan bunyi dan pendengaran manusia. Kita masuk tema 2, kebersamaan dalam keragaman, pembelajaran 1 dan 3. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Perhatikan ya. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi juga merupakan bentuk energi. Jadi bunyi ini merupakan salah satu bentuk energi. Perhatikan ya, senar gitar dipetik ini menghasilkan bunyi. Kemudian ketika orang sedang berbicara, pita suaranya itu bergetar. Selanjutnya, contoh super bunyi antara lain alat musik ya, seperti biola ya, senar biola yang digesek menghasilkan bunyi yang dihasilkan dari senar yang bergetar. Kemudian ada marakas ya, marakas ya, alat yang digoyangkan yang menghasilkan bunyi karena ada butiran-butiran yang saling bertumbukan. Kemudian ada gendang. Ya, gendang ketika dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Kemudian trompet. Trompet ketika ditiup dia akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Jadi intinya suatu bunyi itu akan menghasilkan bunyi ketika dia bergetar. Kita masuk ke alat pendengaran manusia. Yang pertama, bagian dan cara kerja telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Adapun fungsi telinga, yang pertama alat pendengaran, yang kedua alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Pertama telinga luar, kedua telinga tengah, dan ketiga telinga dalam. Nah ini dia ya, bagian luar telinga, bagian tengah, dan bagian dalam. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsinya adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Adapun bagian telinga luar ini terdiri dari ya, pertama daun telinga ya, ini daun telinga ya, fungsinya mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Nah ini dia ya, menyalurkan bunyi ke liang telinga. Ini liang telinga itu tempat masuknya bunyi ke liang telinga ya.
lubang telinga. Ini liang telinganya yang nomor 3 ya. Nah, fungsinya itu untuk meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Selanjutnya telinga tengah. Adapun fungsi telinga tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Nah, jadi getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, gendang telinga. Gendang telinga itu fungsinya mengubah bunyi menjadi getaran. Kemudian 3 tulang pendengaran, ada tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Tulang martil, landasan, dan sanggurdi itu fungsinya untuk memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Kemudian ada saluran Eustachius. Eustachius menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam, menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Eustachius. Kemudian kita masuk ke telinga luar, telinga dalam. Telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Jadi ini akhir tujuan akhir dari pendengarannya. Nah, telinga dalam terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama, saluran setengah lingkaran. Ini ada 3 saluran setengah lingkaran. Itu fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian tingkap oval dan tingkap jorong untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Rumah siput atau yang disebut koklea. Di rumah siput fungsinya mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Ini bagian-bagian telinga. Saya Anda perhatikan masing-masing daun telinga ini untuk menangkap getaran bunyi. Lubang telinga meneruskan bunyi ke telinga tengah. Gendang telinga itu menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Liang telinga ini menghalangi debu tujuannya dan air yang masuk. Kemudian tulang-tulang pendengaran itu meneruskan getaran bunyi ke koklea. Ini ada saluran setengah lingkaran membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian ada saluran Eustachius menghubungkan ruang telinga tengah dengan mulut atau faring. Kemudian koklea menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Bagaimana kita bisa mendengar? Jadi proses mendengar itu pertama, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Kemudian kedua, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Yang ketiga, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Yang keempat, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut yang ditangkap oleh otak, sehingga kita dapat mengerti apa yang dimaksud dari suara tersebut. Nah, proses mendengar bunyi ada tahapan-tahapan dalam pendengaran mendengar bunyi. Pertama, getaran dari sumber bunyi. Kedua, gelombang bunyi itu ditangkap oleh daun telinga. Setelah itu setelah dari daun telinga bunyi merambat ke liang telinga. Kemudian masuk lagi ke gendang telinga. Jadi bunyi tadi digetarkan oleh gendang telinga. Kemudian juga selanjutnya
Getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Ya. Tulang pendengaran tadi ada tulang landasan, tulang martil, ya, tulang sanggurdi. Ya. Nah itu dia akan menggetarkan tulang-tulang yang dari gendang telinga, dia akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah kemudian selanjutnya ke koklea. Ya. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran, ke otak ya, saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran mengirim ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Nah, jadi dari panjang prosesnya ya, Ananda. Nah, selanjutnya kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia hanya dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Hz ini satuan frekuensi ya, bunyi. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan. Ada juga orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik yaitu dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Berarti ini indera pendengarannya normal ya. Kita masuk ke jenis-jenis bunyi. Berdasarkan frekuensinya terdapat 3 jenis bunyi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Setiap getaran memiliki frekuensi tertentu. Adapun frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Satuannya yaitu hertz. Baiklah, Nanda, kita bahas satu persatu tentang bunyi ya. Yang pertama bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Jadi bunyi infrasonik ini tidak dapat didengarkan oleh telinga manusia. Dia hanya mampu didengarkan oleh beberapa hewan seperti gajah, anjing, dan jangkrik. Kemudian audiosonik. Ya, audiosonik itu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi jenis bunyi ini ya yang dapat didengarkan oleh manusia. Ya, ini satu-satunya yang hanya dapat didengarkan oleh manusia karena frekuensinya berada pada batas pendengaran manusia. Kemudian ultrasonik. Ya, ultrasonik ini bunyi ya yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia, namun dapat didengar oleh beberapa hewan, seperti lumba-lumba, ikan paus, dan kelelawar. Kemudian kita masuk ke memelihara kesehatan telinga. Jadi telinga perlu dirawat ya, kebersihannya agar tetap sehat. Adapun cara merawatnya, ya, yang pertama bersihkan telinga bagian luar secara teratur, ya, menggunakan kapas yang bersih. Kedua, ya, jangan mengorek-ngorek telinga, ya, karena dapat mendorong kotoran lebih dalam, ya, dia akan masuk, menumpuk. Kotoran itu akan mengganggu pendengaran kita, ya, dia bisa mengakibatkan gendang telinga kita, ya, selaput gendang telinga kita menjadi robek. Nah, jadi jika kotoran telinganya banyak, ya, Nanda, pergilah ke dokter THT, ya, dokter telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan, ya. Kemudian juga jika ada suara yang memekakkan telinga, segera tutup ya kedua telinga agar gendang telinga tidak rusak. Nah, jadi kalau ada suara yang keras ya, segera ditutup telinganya agar
gendang telinga kita tidak rusak. Ya. Baiklah, Ananda, cukup di sini ya pelajaran kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar, selalu jaga kesehatan, jangan lupa ya sholat 5 waktu, terus tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Semoga virus corona ini segera berakhir dan kita dapat kembali belajar seperti biasanya. Baiklah, usaha akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.